Kembali lagi dengan Kakak. Di sini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Nah, sebelum kita membahas materinya, ada pula tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian interaksi sosial. Yang kedua, siswa mampu mengetahui jenis interaksi sosial. Yang ketiga, siswa mampu memahami syarat interaksi sosial. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh interaksi sosial. Nah, apakah kalian tahu apa itu interaksi sosial? Ya, interaksi sosial adalah proses menjalin kontak dan komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dan berjalan secara timbal balik. Pengertian interaksi sosial. Menurut sosiolog John Gillen dari Amerika Serikat, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, individu dan kelompok, antar kelompok dalam suatu hubungan individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi baik formal maupun informal dan langsung maupun tidak langsung. Interaksi sosial dapat terjadi antaranya, yang pertama, individu dengan individu, yang kedua, individu dengan kelompok, yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Adapun ciri-ciri interaksi sosial, yang pertama, pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih. Yang kedua, terjadi kontak sosial berupa komunikasi antar pelaku. Yang ketiga, ada maksud dan tujuan yang jelas sebagai hasil dari interaksi tersebut. Yang keempat, dilaksanakannya menurut pola sistem sosial tertentu atau proses sosial tersebut dapat terjadi karena ketidaksengajaan pola yang direncanakan dan pola yang diatur secara adat maupun hukum. Interaksi sosial harus terjadi dengan adanya dua syarat, yaitu 1. Kontak sosial atau interaksi. Yang kedua, komunikasi berupa pembicaraan, gerakan fisik, dan sikap. Interaksi sosial individu dengan individu. Contohnya, bermain congklak bersama teman. Yang kedua, ibu yang sedang menasehati anaknya. Yang ketiga, seseorang yang menanyakan arah jalan pada seseorang di jalan. Yang keempat, konsultasi seseorang dengan psikolog. Yang kelima, mengobrol dengan salah satu teman dekatnya. Interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya, guru mengajar muridnya di depan kelas. Seorang ustadz yang khutbah pada hari perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, ketua kelas yang memberikan pengumuman kepada teman-temannya di kelas. Interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Contohnya, yang pertama, diskusi antar kelompok di kelas. Yang kedua, pertandingan futsal antar dua tim yang berbeda. Yang ketiga, kerjasama antara LSM dalam menanggulangi bencana alam di suatu daerah. Yang keempat, kerjasama TNI dan Polri untuk mengamankan kegiatan pemilu. Nah, penting juga interaksi sosial dalam kehidupan kita. Yang pertama, membangun hubungan. Membantu membangun hubungan yang kuat dan positif dengan teman, keluarga, dan guru. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, mengurangi stres. Interaksi sosial yang positif dapat mengurangi perasaan kesepian dan stres.
Adapun cara-cara berinteraksi sosial yang baik. Yang pertama, mendengarkan dengan sesama. Mendengarkan apa yang dikatakan orang lain dengan penuh perhatian. Yang kedua, bersikap ramah. Tunjukkan sikap ramah dan sopan kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati perbedaan. Hargai pendapat dan latar belakang orang lain. Yang keempat, memberikan bantuan. Bantu teman atau anggota keluarga yang membutuhkan. Adapun tips untuk interaksi sosial yang positif. Yang pertama, jaga bahasa tubuh yang positif. Tunjukkan ekspresi wajah yang ramah dan postur tubuh yang terbuka. Yang kedua, hindari konflik. Usahakan untuk menghindari pertengkaran atau konflik dengan orang lain. Yang ketiga, bersikap empati. Cobalah memahami perasaan dan perspektif orang lain. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini, anak mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan sehari-hari dan masa depan mereka. Dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, serta individu dengan individu. Suatu hubungan dikatakan sebagai interaksi sosial jika memenuhi syarat-syarat berikut. Antara lain, adanya kontak sosial serta terjalinnya suatu komunikasi. Interaksi sosial juga merupakan aspek krusial dari kehidupan manusia yang membentuk struktur sosial dan membangun hubungan antar manusia. Memahami interaksi ini dapat membantu kita menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan mengurangi konflik, sehingga memungkinkan individu dan masyarakat untuk berkembang dengan harmonis. Itulah materi kita tadi yang membahas tentang interaksi sosial. Sampai jumpa di materi selanjutnya.